Anda kembali bersama kami pemirsa. Pasca ditemukan kasus varian B117 di Indonesia, kini masyarakat harus kembali meningkatkan kewaspadaan akan mutasi virus SARS-CoV-2 yakni B1351. Varian yang muncul dari Afrika Selatan itu kini sudah terdeteksi di Asia, khususnya Filipina, dengan 52 kasus yang terdeteksi. Lantas harus waspada apa masyarakat terhadap virus varian baru ini dan apakah PPKM serta vaksin yang saat ini dikebut pemerintah Indonesia masih bisa menghalau varian yang dikabarkan semakin lebih menular? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Sudah bergabung bersama kami epidemiolog Dr. Mas Dalina Pani. Halo, selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas Irsa. Ya, kabar baik ya. Terima kasih sudah terhubung bersama kami di Nusantara TV. Ya, Dok, B1351 sudah ada di Asia, yakni Filipina. Sudah haruskah Indonesia semakin mewaspadai diri setelah B117 sudah ditemukan beberapa kasusnya di Indonesia, Dok? Ya, sebenarnya dalam pandemi yang disebabkan oleh virus, mutasi itu lazim terjadi, terutama untuk new emerging disease. Sampai saat ini saya kira sudah lebih dari 4.000 mutasi yang terjadi pada COVID-19. Yang harus diwaspadai dari mutasi tersebut ada dua hal. Yang pertama, jika mutasi tersebut menyebabkan peningkatan kasus dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua, jika mutasi tersebut menyebabkan virus tersebut lebih virulen atau menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat. Nah, jadi pada dua hal ini yang harus kita perhatikan. Dua mutasi yang terakhir memang diperkirakan itu menimbulkan peningkatan kasus yang banyak dalam waktu yang cepat. Waspada tentu, setiap kita tentu terus waspada, mau ada mutasi ataupun tidak ada mutasi, kewaspadaan itu tetap harus kita lakukan. Tetapi dengan adanya strain baru, biasanya eskalasi dari kewaspadaan kita akan terus lebih ditingkatkan. Apa yang harus diantisipasi dari adanya strain virus baru? Untuk intervensi sebenarnya sama saja. 3T tetap harus dilaksanakan, terutama tracing. Mengapa? Karena ketika ditemukan satu kasus yang kemudian bisa menularkan pada banyak sekali kontak erat, maka itu harus kita waspadai sebagai adanya perubahan strain. Yang mampu melakukan itu sebenarnya program tracing. Jadi tracing yang masif itu penting untuk dilakukan dan kemudian dilakukan containment langsung atau diisolasi. Dua kasus yang B117 sebenarnya di Inggris dia menimbulkan penularan yang sangat banyak dalam waktu yang cepat, tetapi di Indonesia dua kasus tersebut hanya 15 kontak erat dan sampai saat ini tidak menularkan dalam jumlah yang banyak. Baik. Itu dikarenakan dua kasus tersebut sudah di-containment atau melakukan isolasi selama 5 hari ketika mereka datang dari Indonesia. Jadi intervensinya adalah diisolasi ketika dia positif, dan setelah beberapa waktu keluar dari pusat isolasi itu sudah aman. Baik, Dok, tadi Anda mengatakan bahwa dua kasus yang pertama kali ditemukan pada awal Maret tersebut sudah diisolasi selama 5 hari. Apakah 5 hari ini cukup? Karena kalau saya salah tolong koreksi, WHO mengatakan bahwa harusnya lebih dari 10 hari masa isolasi pasien yang diduga terkontaminasi virus B117 ini, Dok. Ya, jadi keputusan yang diambil oleh Kementerian Kesehatan 5 hari itu dengan 2 kali negatif PCR. Jadi jika dia sudah 2 kali negatif, maka itu sudah bisa discarded atau keluar dari isolasi. Memang kalau di dalam regulasi WHO itu jika kasus tanpa gejala dia 10 hari bebas isolasi. Tetapi sebenarnya 10 harinya itu dari onset atau dari gejala pertama. Baik. Nah, kalau dia tidak memiliki gejala, maka 10 harinya itu dihitung dari swab yang pertama.
Jadi swab yang pertama itu mungkin di negara di mana dia berangkat, kemudian dalam perjalanan dan diperkirakan 5 hari setelah isolasi itu jumlahnya 10 hari dari swab pertama. Baik, Dok, kita tahu bahwa virus B117 ini masuk ke Singapura pada Desember, terus kemudian masuk ke Indonesia pada Maret, rentang waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Kita ketahui bahwa B1351 ini sudah terdeteksi di Filipina, yang notabene satu wilayah ASEAN dengan Indonesia. Sudah 52 kasus di Filipina. Bukan tidak mungkin akan merambat ke negara-negara yang mungkin lebih dekat dengan Indonesia. Rentan waktunya dari B117 ke Indonesia dengan B1351 ke Indonesia mungkin bisa saja lebih cepat begitu, Dok, ya? Iya, jadi saya yakin sirkulasi virus di Indonesia ini perubahan strainnya itu terus terjadi. Cuma yang jadi concern dunia adalah pada 2 virus yang terakhir. Apakah itu sudah ada di Indonesia? Saya juga yakin itu ada di Indonesia. Okay. Tetapi penanggulangannya adalah di pintu-pintu masuk negara. Di pintu masuk negara itu melalui isolasi dan karantina yang ketat. Di beberapa negara karantina itu dilakukan 10 sampai dengan 14 hari untuk para pendatang yang masuk ke satu negara. Jadi itu merupakan salah satu upaya untuk membersihkan agar virus-virus tersebut tidak atau perubahan strain tersebut tidak masuk ke Indonesia. Baik, apakah itu sudah cukup melakukan karantina bagi warga pendatang dari luar negeri ke Indonesia? Apakah harus dengan memberlakukan bahwa orang dari luar negeri tidak boleh masuk ke Indonesia meskipun dengan pemberlakuan karantina sekalipun? Ya, di awal-awal Januari kita menutup pintu masuk kita dari warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Tetapi itu tentu tidak bisa dilakukan terus-menerus karena perubahan strain virus terus terjadi. Maka upaya yang dilakukan adalah melakukan tracing yang masif. Jadi tracing itu bukan cuma sekedar mencari kontak erat saja, tetapi juga melakukan pemantauan dan melakukan isolasi dan karantina terhadap mereka. Kemudian kita akan amati jika ada satu kasus indeks yang kemudian menularkan sangat banyak sekali, maka ini harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam bentuk genome sequencing. Artinya sesuatu yang tidak lazim di komunitas yang terus dijaga itu harus menjadi concern semua pihak. Baik. Ketika kita bicara soal masyarakat terkait dengan tema kita harus meningkatkan kewaspadaan, masyarakat mungkin kalau saya salah tolong koreksi, Dok, sudah tercampur edukasinya ketika gejala awal ini muncul dengan sesak nafas dan sebagainya, karena beberapa epidemiolog atau dokter-dokter juga mengatakan bahwa segala gejala penyakit bisa menyerupai gejala dari si virus COVID-19 ini. Lalu bagaimana dengan 1351 ini? Apa yang mungkin ada gejala khusus yang dideteksi terkait dengan mutasi virus ini, Dok? Ya, setiap perubahan strain virus itu biasanya menimbulkan manifestasi klinik yang berbeda-beda. Itu yang kita katakan tadi, concern dari epidemiolog biasanya jika dia menyebabkan kematian dalam waktu yang cepat. Oke. Virus sendiri, COVID-19 sendiri tidak diidentifikasi membunuh begitu ya. Jadi meninggalnya bukan karena COVID-19, tetapi karena komorbid yang ada di dalam tubuh kita yang jika tidak ada virus dia akan bisa dikendalikan melalui protokol standar pengobatan yang ada. Tetapi begitu ada virus tersebut, kekacauan di dalam tubuh kita itu terjadi. Jadi yang harus dilakukan oleh kita semua tentu pencegahan. Pencegahan ini kalau manifestasi klinik masing-masing virus itu berbeda-beda dan ketika masuk ke dalam tubuh kita itu mengikuti inangnya, mengikuti apa yang ada di dalam tubuh kita. Tetapi secara umum manifestasi klinis virus itu yang pertama adalah tentu demam. Demam itu merupakan upaya dari tubuh kita untuk melawan sebenarnya. Jadi itu yang standar, tetapi gejala-gejala lain itu biasanya berbeda-beda menurut inang yang dia masuki atau tempat perindukannya ya terhadap host yang dia masuki atau manusia yang dia masuki. Baik, Dok, pemerintah Indonesia
bersyukur alhamdulillah ada vaksin kemarin tiba di Indonesia 1,1 juta dari AstraZeneca. Dan kabarnya bahwa AstraZeneca ini komposisinya bukan dari virus SARS-CoV-2 yang ditidurkan atau dimatikan, melainkan dengan kandungan lain. Pertanyaannya adalah, apakah ini masih bisa menghalau virus B1351 ini? Karena beberapa epidemiolog, mungkin Anda juga sepakat bahwa virus yang maksud kami vaksin yang didatangkan dari Cina ini sudah masih cukup menghalau B117. Lalu bagaimana dengan virus B1351 ini dengan vaksin AstraZeneca? Tapi jangan dijawab dulu, Dok, karena kita harus break sejenak. Pemirsa Nusantara Siang masih akan kembali sesaat lagi.